Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mencoba membahas soal kompetisi sains nasional kabupaten kota tahun 2020. Kita mulai dari nomor 1 ya. Namun pesan saya anak-anak, biasakan ketika menjawab soal itu langsung saja pada pertanyaannya atau yang diminta. Biar cepat, nanti waktunya tidak habis untuk mengerjakannya tiap nomor itu. Kalau nomor 1 ini pertanyaannya adalah atau permintaannya adalah cara memenuhi kebutuhan Fitria apabila ia memiliki dana sebesar 150.000. Nah, ini datanya sudah ditampakkan mulai dari membeli buku, membeli seragam, memperbaiki handphone, membeli tas baru. Nah, itu. Nah, urutkan kebutuhan yang paling urgen. Jadi yang paling urgen berarti kita penuhi terlebih dahulu. Atau cari kebutuhan yang paling belakang untuk dipenuhi untuk menentukan jawaban yang salah. Contoh misalnya membeli buku mata pelajaran ekonomi kelas 10 maksudnya. Membeli seragam sekolah baju abu-abu putih ini ya penting ini. Memperbaiki handphone ini masih bisa dipenuhi kalau uangnya cukup ya. Membeli tas baru seharga 85.000, tas lama masih layak pakai. Nah, ini yang nomor 4 yang pernyataan yang keempat ini jelas ini paling belakang ini. Nah, cari saja nanti yang membeli tas baru. Itu jawabannya pasti tidak benar. Yang A, membeli buku pelajaran seragam sedang tas masih menggunakan yang lama. Nah, ini masih betul. Memperbaiki sepeda ini memperbaiki sepeda padahal di sini nggak ada sepeda, ini adanya handphone. Jadi karena itu yang B salah. Ya. Kita coret yang B. Kemudian membeli tas baru. Nah, padahal kan tas baru, tas lama masih bisa dipakai. Berarti salah. Karena kalau dibeli semua uangnya nggak cukup, hanya 150. Berarti yang C salah, coret. Membeli buku pelajaran ekonomi, tas baru. Nah, ini tas baru kok. Membeli lagi ini padahal tas lama masih pakai, D salah juga. Memperbaiki sepeda. Nah, kan nggak ada di sini sepeda, ini handphone. Dan membeli tas baru, apalagi membeli tas baru ini, E salah. Nah, karena itu cukup mudah dalam menjawab ini. Jadi jawaban yang betul adalah A. Membeli buku pelajaran ekonomi kelas 10 dan seragam sekolah sedangkan tas masih menggunakan yang lama. Cukup mudah ya kalau cari yang jawaban yang salah dulu. Oke. Sekarang kita bahas nomor 2. Daerah Jeporo terkenal sebagai daerah penghasil ukiran berbagai perlengkapan rumah tangga. Bahkan sudah menembus pasar internasional. Di sisi lain, menghasilkan banyak limbah kayu dari kegiatan tersebut. Pak Joko memanfaatkan limbah tersebut sebagai bahan pembuatan kerajinan replika. Jadi, dari limbah ini oleh Pak Joko dibuat kerajinan replika. Kegiatan yang dilakukan oleh Pak Joko merupakan pemecahan masalah pokok ekonomi modern adalah kita ingat ya, ingat-ingat dulu masalah ekonomi modern itu terdiri dari what, how, dan for whom. What itu apa yang dibuat, how bagaimana caranya, for whom untuk siapa. Jadi sesuai dengan yang diminta, kegiatan yang dilakukan oleh Pak Joko merupakan pemecahan dari masalah ekonomi yang mana ini? Karena ada limbah, kemudian telah dibuat kerajinan replika. Berarti what, apa yang dibuat, sudah dipecahkan. Berarti jawabannya adalah barang apa yang akan diproduksi. Jawabannya A. Baik, sekarang soal nomor 5.
Pertanyaannya adalah prinsip-prinsip yang melekat dalam sistem ekonomi syariah adalah nah ini 1 sampai 5 ini yang merupakan prinsip-prinsip sistem ekonomi syariah. Tapi untuk menjawab ini kita cari saja 1 sampai 5 ini yang salah ya. Cari pernyataan yang bukan prinsip ekonomi syariah untuk menentukan jawaban yang salah. Oke, ikuti ya. Yang satu, yang pertama, kewajiban zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas. Nah, ini betul. Nomor 1 betul ya. Berarti kita lanjutkan nomor 2. Pembagian keuntungan usaha didasarkan pada perhitungan jasa bunga modal usaha. Nah, ini biasanya kalau seperti ini, kalau sudah bunga ini adalah ini bank konvensional. Jadi nomor 2 bukan termasuk prinsip. Jadi yang nomor 2 ini adalah salah. Kita cari yang nomor 2 mulai dari A. Nah, ini berarti A salah. Kita coret. Kemudian yang D juga salah. Nah, ada duanya kan ini. Kita coret. Nah, selain itu sudah tidak ada duanya lagi. Kemudian kita lanjutkan yang poin 3. Pelarangan kegiatan yang bersifat maisir. Apa itu maisir? Maisir itu misalnya totohan itu loh. Kalau ada pilihan lurah misalnya yang kalah harus yang kalah tebakan itu harus menyerahkan sejumlah harta bendanya kepada yang menang. Nah, itu totohan. Itu maisir, itu tidak boleh. Pelarangan kegiatan yang bersifat maisir. Nah, ini bertor, berarti kan dilarang. Kemudian yang keempat, melakukan kegiatan dalam bentuk eksploitasi. Apa eksploitasi? Pemanfaatan yang sewenang-wenang. Itu melakukan kegiatan eksploitasi. Nah, itu bukan bank syariah itu namanya. Itu yang nomor 4 termasuk yang bukan prinsip. Ada nomor 4-nya salah. Ini B salah. Ini tidak ada nomor 4-nya yang C. E ada nomor 4-nya ini juga E termasuk salah. Berarti kan tinggal C 1, 3, 5. Coba yang nomor 5 ini. Sumber daya tidak boleh digunakan secara mubadzir. Nah, betul. Mubadzir itu tidak berguna atau percuma gitu ya. Berarti jawaban yang betul adalah C. Berikutnya soal nomor 7. Yang diminta adalah berdasarkan data tersebut, hukum produk marginal mulai berlaku pada saat penggunaan tenaga kerja berjumlah titik-titik. Jadi hukum penggunaan marginal ini tatkala hasil mulai menurun. Tuh, kita lihat mulai yang pertama sekarang. 0, pekerjaannya 0, tentu produknya 0. Ketika pekerjaannya 1, yang dihasilkan 5. Berarti selisihnya adalah plus 5. Ini kan plus 5 dari 0 ke 5. Kemudian ketika yang mengerjakan 2, maka 10,5 yang dihasilkan. Jadi selisihnya adalah 5,5 ton. Kemudian jika yang mengerjakan 3 orang, maka 17 ton yang dihasilkan. Selisihnya adalah 6,5 ton. Masih naik terus selisihnya. Berarti rata-ratanya pasti ya naik. Ini rata-rata per orangnya. Kemudian kita tambah pekerjanya 4. Maka hasilnya 21. Sehingga ini sudah mulai menurun. Asalnya naik 6,5 menjadi naik 4 ton saja. Berarti ketika hasil menurun adalah pada pekerja yang keempat atau 4 orang ini. Jadi jawabannya adalah D. Nomor 8 sekarang. Yang diminta adalah jumlah keuntungan atau kerugian yang dialami oleh warung bakso katok jika seluruh baksonya habis terjual. Jadi kita nanti diminta untuk menghitung untung apa rugi.
berapa. Nah, itu. Kita lihat biaya yang dikeluarkan oleh warung bakso untuk menghasilkan 500 porsi bakso sebanyak 2 juta. Berarti biaya tetapnya berarti ya. Kan 500 ini 2 juta, 500 mangkok. Dan biaya variabel per porsi sebesar 6.000 per mangkok. Harga jual bakso 12.500 per porsi atau per mangkok. Oke. Yang kita perlu ketahui adalah biaya tetap dan biaya variabel. Nah, biaya tetap adalah berapapun yang diproduksi, cost-nya adalah tetap, biayanya adalah tetap. Biaya variabel, cost bergantung pada jumlah yang diproduksi. Nah, sekarang yang dihasilkan adalah 500, key quantity 500. Kemudian biaya total yang dihasilkan yang dikeluarkan ketika membuat 500 porsi ini adalah TC, total cost, sama dengan fixed cost plus variable cost. Fixed itu biaya tetap, variable itu biaya variabel. FC-nya 2 juta. VC-nya adalah 6.000 kali 500 mangkok. 6.000 ini ya, kali 500 mangkok. Kemudian kita hitung 2 juta plus 6.000 kali 500 adalah 3 juta. Berarti 2 juta tambah 3 juta. Total cost-nya adalah 5 juta. Nah, kalau kita ingin menghitung laba rugi adalah laba atau rugi sama dengan jumlah penjualan TR, total revenue, dikurangi total cost. Total cost-nya sudah tahu, 5 juta. Sekarang jumlah penjualannya sekarang. Nah, jumlah penjualannya adalah 12.500. Ini proporsikan harga jualnya sekian. Kali 500 karena terjual semua. Min TC 5 juta. Sama dengan ini kalau dihitung ketemu 6.250 dikurangi 5 juta maka ketemu 1.250. Karena lebih besar penjualan daripada penerimaan daripada cost-nya maka dikatakan laba. Nah, yang sesuai dengan ini adalah yang B. Laba 1.250.000. Sekarang kita nomor 9. Selamat Bekamto adalah seorang pedagang bebek di pasar hewan. Pada harga bebek 150.000 per ekor, ia mampu menjual bebeknya sebanyak 100 ekor. Namun, pada saat harganya 125.000 per ekor, ia hanya menjual sebanyak 80 ekor. Berarti harga naik, kemudian yang dijual turun. Jenis koefisien elastisitas penawaran bebek tersebut adalah, nah, ini untuk mengetahui jenis koefisiennya kita harus menghitung berapa E-nya ya. Diketahui dulu P1 150, Q1 100. P1 150, Q1 100. Kemudian yang kedua adalah P2 125. Q2-nya adalah 80. Nah, setelah itu rumus untuk mencari E adalah Q1 min Q2 per P1 min P2 kali P1 per T1. Kita masukkan angka-angkanya ya ke dalam rumus. E sama dengan ini Q1-nya 100, Q2-nya 80. Kemudian P2-nya P1-nya 150, P2-nya adalah 125 kali P1-nya 150, T1-nya adalah 100. Kita hitung silang, kita sederhanakan dulu. P sama dengan ini 100 min 80 adalah 20. Kemudian 150 min 125 adalah 25.000 kali
150 per 100. Kita lanjutkan, hitung berikutnya adalah kita hitung silang ya, ini 20 kali 100, 2000 di sini, kemudian 25.000 kali 150, 3.750.000. Ya. Kemudian kalau sudah terlihat seperti ini, hasilnya mesti 0, 0, karena 0, berarti E-nya adalah kurang dari 1. Nah, kita lihat teorinya. E kurang dari 1, lebih dari 1 elastis, kurang dari 1 inelastis, dan seterusnya. Kurang dari 1, kurang dari 1 berarti inelastis. Ketemu jawabannya adalah A. Ya. Sekarang kita bahas nomor 11. Yang diminta adalah harga keseimbangan setelah subsidi. Tahu subsidi? Subsidi adalah sumbangan dari pemerintah ya, untuk memproduksi barang tentunya di sini. Diketahui fungsi permintaan sepatu adalah QD sama dengan 20.000 min 2P. Dan fungsi penawarannya adalah QS sama dengan min 5.000 plus 3P. Ini QD-nya, QS-nya ini ya. Kemudian kalau diberi subsidi berarti P pada QS itu quantity supply, penawaran, itu harus dikurangi. Kurangi berapa? Ya sebesar subsidinya ini. Maka persamaan ini harus dijadikan P sama dengan. Nah, yang min 5.000 kita pindah ke kiri ya. Jadi 3P QS plus 5.000. Ini min pindah jadi plus. Kemudian P sama dengan sepertiga QS. QS ini kan 1/3 karena ini dipindah ke sini menjadi per 3-nya ini. Kemudian 5.000 per 3 juga karena ini dipindah ke sini per 3. Nah, seperti ini jadinya. Kemudian P ini sudah diketahui menjadi sepertiga QS plus 5.000 per 3. Nah, ini kemudian nanti ditambah 2.000, dikurangi 2.500. Sekarang menjadi P sama dengan sepertiga QS plus 5.000 per 3 min 2.500. Persamaan yang P sama dengan kita ubah lagi menjadi QS sama dengan. Nah, yang angka di sini dipindah ke kiri semua. P-nya tetap di sebelah sama dengan, di kiri sama dengan. P sama dengan 5.000 per 3. Ini kalau pindah ke sini kan menjadi min. Kemudian min 2.500 pindah ke seberang berarti menjadi plus. Sama dengan ini tetap di sebelah kanan sepertiga QS. Kemudian QS berarti menjadi kalau ini sepertiga di sini berarti kalau diseberangkan ke kanan menjadi per ya, menjadi per. P min 5.000 per 3 plus 2.500 per sepertiga. Nah, karena ini per, agar mudah menghitungnya dijadikan kali. Kalau dijadikan kali, maka sepertiga ini dibalik menjadi 3/1. Jadi QS sama dengan ini. Nah, kalau dihitung menjadi QS sama dengan sepertiga. 3/1P berarti 3P. Ini 5.000 per 3 dikalikan 3 berarti tetap 5.000. Kemudian ini 3 kali 2.500 menjadi 7.500. Sekarang menjadi QS sama dengan 3P min 5.000 plus 7.500. Kita sederhanakan lagi menjadi QS menjadi 3P min 5.000 plus 7.500. Kita pindahkan ke sini ya QS-nya ya. Menjadi QS sama dengan 3P plus 2.500.
ini min ini. QS yang baru setelah subsidi. Kemudian kita cari persamaan keseimbangannya ketika QS sama dengan QD. QS-nya ini kita tulis di sini. Nah, QS-nya ini sama atau ini. Kemudian QD-nya ini kita ambilkan dari QD yang awal tadi. Kemudian kita hitung ke bawah. P-nya kita pindah ke kiri semua menjadi 3P plus 2P ini. Kemudian 20.000 ini pindah ke sini menjadi min. Nah, menjadi 5P sama dengan 17.500. P sama dengan 17.500 per 5. Ketemu 3.500.000. Jadi P setelah subsidi atau harga keseimbangan setelah subsidi adalah 3.500. Jawabannya tidak ada, tapi insya Allah perhitungan ini benar ya. Cari soal yang sama, dibuat untuk latihan biar mahir ya. Harus sering latihan, berarti nanti akan cepat bisa. Baik, sekarang nomor 12. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memiliki tujuan yang ingin dicapai, di antaranya agar keseluruhan kegiatan yang ada dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggarakan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Diharapkan terjadi peningkatan pada kualitas jasa keuangan menjadi lebih profesional. Tujuan akhirnya yaitu untuk menjadi lembaga yang keuangan yang profesional. Kurang pas. Menjadi lembaga jasa keuangan yang akuntabel, kurang pas juga. Melindungi kepentingan konsumen. Nah ini, kayaknya ini pas yang C. Tapi kita lihat yang D. Menjadi OJK yang adil dan transparan, kurang pas juga. Mewujudkan sistem ekonomi yang stabil. Jadi tujuan akhirnya itu adalah melindungi kepentingan konsumen. Jawabannya adalah C. Oke. Sekarang nomor 13 dari KSNK tahun 2020. Yang diminta di nomor 13 ini berdasarkan pernyataan tersebut yang merupakan karakteristik gade adalah nomor. Nah, kita lihat 1 sampai 5 yang merupakan karakteristik gade. Tapi sebelumnya kita baca dulu clue-nya. Sistem pinjam-meminjam berbasis gade di Indonesia sudah berlangsung cukup lama, baik secara formal maupun informal. Secara formal berlangsung antar individu dalam masyarakat. Secara formal dimulai dengan berdirinya Pegadaian Negara tahun 1901, yang sekarang namanya PT Pegadaian. Berikut ketentuan-ketentuan pemberian kredit. Nah, 1 sampai 5 yang merupakan karakteristik gade. Tapi untuk menjawab itu lebih mudah yang bukan karakteristik saja yang kita cari. 1. Berutang piutang atau pinjam meminjam. Betulkah ini? Ya, betul. Itu karakteristik dari Pegadaian ya. Kemudian nomor 2, jaminan berupa benda tidak bergerak. Nah, salah apa betul ini? Salah, karena yang dibuat jaminan itu antara lain yang bisa bergerak, atau yang bisa bergerak itu ya yang bisa dipindah-pindah tangan. Kalau tidak bisa bergerak ya tanah, rumah, itu tidak bisa. Jadi nomor 2 tidak. Kita cari A yang nomor 2. Tidak, berarti ini kita coret yang ada nomor 2-nya ya. A, nomor 2B juga ada, kita coret. Dan D juga ada ini, kita coret saja. Nah, berarti antara C dan E. Mudah kan cara seperti ini? Kemudian nomor 3. Atau kita lihat saja. 1 sudah betul. Berarti 3 di sini ada 3. Kalau ada dua-duanya C dan E, kemungkinan 3 betul. Nah, ini 5, di sini juga ada 5. Kemungkinan 5 ya betul. Kalau 3 dan 5 itu salah, berarti nggak ada jawabannya. Nah, jawabannya adalah yang C, kan 3 dan 5 betul. 3, 5 ada di sini. Jawabannya C.
Mudah kan? Seperti itu. Selamat mencoba soal yang lain yang modelnya seperti ini. Sekarang nomor 15 dari soal KSNK tahun 2020. Langsung pada yang diminta ya. Berdasarkan materi tersebut yang termasuk karakteristik bank syariah adalah butir. Nah, mulai dari A1, A2, A3, B1, B2, B3 ini cari kalau seperti ini cari yang salah saja ya. Yang pertama, pengelolaan data dengan sistem titipan atau investasi. Nah, ini betul. A1, kita cari yang salah. Investasi, yang kedua, investasi dilakukan pada semua bidang usaha. Enggak, kayaknya ya, enggak semua bidang usaha. Berarti yang nomor 2 adalah salah. Cari A2. Yang A ini ada A2-nya, berarti kita coret salah. Yang B juga ada A2-nya, kita coret saja salah. Kemudian yang lain C, D, E tidak ada A2-nya. Kita tinggal dulu. Kita lanjutkan A3, menerapkan sistem bunga. Nah, bunga ini bukan syariah, tapi ini bank konvensional atau bank umum. Berarti nomor 3 ini salah. Jadi kita cari yang A3. C ada A3-nya, ini berarti kita coret. Kemudian D tidak ada, E ada juga, ini kita coret. Nah, tinggal D. Cukup mudah kalau kita tahu yang salah ya. Baru membahas yang poin A sudah tahu jawabannya, yaitu adalah D. Namun tetap kita lihat yang B, ini B1 keuntungan berdasarkan bagi hasil. Nah, ini betul, ini bank syariah. Hubungan nasabah bersifat kemitraan, betul. B2 juga betul. B1 betul, B2 betul. A1, B1, B2. Yang B3, hubungan nasabah dan bank sebagai kreditur dan debitur. Nah, ini salah. Ini juga bank konvensional, ya. Jawabannya adalah D. Sekarang kita ke nomor 20. Perhatikan matrik di bawah ini. Langsung pada soalnya. Permodalan koperasi diperoleh dari dua macam sumber, yaitu modal sendiri dan modal pinjaman. Berdasarkan matrik tersebut yang merupakan modal sendiri dari koperasi adalah butir. Nah, seperti biasa kalau ada seperti ini kita cari yang salah ya. Kita cari poin matrik yang salah. Jadi kita coreti seperti biasa ya. Kita ke matrik A1, saham. Saham ini salah karena saham ini adalah modalnya PT. Kalau koperasi itu berupa simpanan namanya modalnya. Kita cari yang A1. Nah, ini di A ini ya. Berarti A salah. Kita coret. Kemudian yang A2, dana cadangan. Nah, ini betul karena dana cadangan itu adalah SHU yang tidak dibagikan kepada anggota. Jadi dicadangkan untuk modal koperasi. Kita yang A3, obligasi. Nah, ini salah juga, obligasi adalah surat utang. Kalau toh punya obligasi berarti itu modalnya bukan modal sendiri. Berarti nomor 3 salah. A3 yang ada A3-nya ini B, kita coret. A3 enggak ada yang bawah ya. CDE. Kemudian A4, pinjaman anggota. Nah, A4 ini salah, namanya pinjaman berarti dari luar. Berarti yang 4 salah. A4 salah. Ini A4 yang ada 4-nya. Yang A. Kemudian A5, simpanan pokok. Betul, ini simpanan dari modal sendiri. Kemudian yang B sekarang, dana bantuan. Yang namanya dana bantuan berarti dari luar, berarti salah ya. B1. Nah, yang D ini kita coret. Pinjaman bank.
pinjaman berarti dari luar, bukan modal sendiri, berarti salah juga. B2 salah. Ini ada B2-nya, kita coret. Nah, tinggal C, berarti jawabannya ya C. Oke, tapi kita coba yang B3. Ini hibah. Hibah ini termasuk modal sendiri ya, karena sudah tidak dikembalikan. Kemudian surat utang. Nah, utang berarti tidak modal sendiri, berarti tetap salah. Jadi B5 simpanan wajib. Betul. Ini adalah modal sendiri pada sebuah koperasi. Oke, jawabannya tadi C. Nomor 21. Berdasarkan kegiatan tersebut yang merupakan fungsi manajemen pengorganisasian. Masih ingat fungsi manajemen? Fungsi manajemen itu ada planning, organizing, staffing, coordinating, dan controlling. Ya, ini yang organizing itu yang mana? Yang nomor 1, membagi tugas, wewenang, dan tanggung jawab orang yang bekerja dalam perusahaan. Betul ini. Kemudian menyusun struktur organisasi perusahaan, ya, betul. Mengambil keputusan tentang cara-cara bekerja yang akan dilaksanakan. Betul juga. Nah, 1, 2, 3, betul. Berarti jawaban sudah ketemu. A. Tapi kita lihat teorinya ya. Ini yang pertama, organisasi itu melaksanakan kegiatan perumusan tujuan secara jelas, pembagian tugas, mendelegasikan atau pelimpahan wewenang, dan melakukan unsur koordinasi. Nah, ini jawabannya yang betul adalah A. Sekarang nomor 24. Pendapatan nasional suatu negara dapat dihitung berdasarkan pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran. Nah, kita ingat-ingat rumusnya ya untuk pendekatan pendapatan. Misalnya, pendekatan pengeluaran dulu ya. Pendekatan pengeluaran adalah Y sama dengan C plus I plus G plus X min M. Konsumsi, investasi, government, pengeluaran pemerintah, ekspor, dan import. Itu adalah pendekatan pengeluaran. Nah, kayaknya datanya kurang lengkap kalau pengeluaran ya. Ini kalau kita baca, ini enggak. Yang C ini, yang I investasi, G tidak ada, pengeluaran pemerintah, X ada paling bawah ini, M import juga enggak ada. Jadi tidak pakai pendekatan pengeluaran. Pendekatan pendapatan. Y plus I plus W plus R plus P. I interest, bunga. W wage itu gaji. R itu rent, sewa. Dan P adalah profit atau laba. Jadi ini datanya lengkap ini. Berarti kita nanti menghitungnya dengan pendekatan pendapatan. Oke, kita coreti yang tidak termasuk biar mudah hitungnya ya. Anggaran pemerintah. Nah, ini tidak termasuk, kita coret. Pendapatan bunga, ini I. Total seluruh gaji, ini W, wage, WG. Kemudian tingkat konsumsi, ini termasuk pengeluaran, berarti kita coret. Pendapatan sewa, rent, R, termasuk. Investasi swasta, I, ini berarti tidak termasuk. Laba perusahaan, P, profit, termasuk P, dan ekspor, nah tidak termasuk. Oke. Kemudian kita hitung ya pakai rumus yang pendekatan pendapatan. Y sama dengan I-nya 600, W-nya 5.670 ini. Kemudian R-nya, rent-nya 750 dan labanya adalah 220. Nih. Kalau kita jumlahkan semuanya akan ketemu 9220. Kita cari 992. Nah, ini
9220. Jawabannya adalah C. Sekarang nomor 26, KSNK tahun 2020 ya. Banyaknya penduduk berusia lebih dari 18 tahun yang melanjutkan sekolah, berarti kuliah ya, dan meninggalkan pekerjaan akan berakibat tingkat pengangguran berkurang, itu yang A. Tidak ya, karena belum berarti kalau kuliah itu sudah bekerja ya. Tidak berpengaruh terhadap tingkat pengangguran, tidak juga, tidak pas. Kemudian rasio ketergantungan meningkat. Nah ini kayaknya pas ya yang C ini. Coba kita lihat yang D, jumlah pengangguran bertambah. Tidak, karena belum dikatakan nganggur ya, karena masih sekolah atau kuliah. Tingkat partisipasi angkatan kerja menurun. Nah, belum bisa menentukan itu ya. Jadi jawaban yang betul adalah C. Rasio ketergantungan meningkat karena mereka masih sekolah, masih kuliah, masih bergantung kepada yang bertanggung jawab, utamanya adalah orang tua. Nomor 29 ya. Berdasarkan matrik di atas, kebijakan fiskal dan kebijakan moneter yang dapat mengatasi inflasi adalah butir. Nah, kita lihat nanti A1, A2, A3, B1, B2, B3 yang bisa mengatasi inflasi. Tahu inflasi? Nah, saya ingatkan ya, inflasi itu adalah kenaikan harga secara umum. Nah, ini harus diatasi. Kalau tidak, harga akan terus naik, akan terjadi resesi nanti. Oke, kita coba satu persatu yang termasuk untuk mengatasi inflasi. A1, menetapkan kebijakan defisit pada APBN. Nah, ini tidak bisa mengatasi inflasi ya. Tahu defisit? Defisit itu pengeluaran lebih besar daripada pendapatan, itu namanya defisit. Ini kita coret karena tidak termasuk. Kemudian A2, menaikkan tarif pajak kendaraan bermotor. A2, oke, termasuk ini, bisa mengatasi inflasi. Yang ada A2-nya, nah ini kemungkinannya B atau C. Menerapkan kebijakan pengampunan pajak, tax amnesty. Nah, ini juga bisa mengatasi inflasi. A3. Nah, kemungkinan B ya, ada A2, A3 atau C juga ini. Nah, kita lanjutkan. Ini betul ya. B1, menawarkan surat utang negara atau SUN kepada masyarakat. Nah, surat utang ini utang yang negara yang ingin utang ke masyarakat. Jadi uang yang ada di masyarakat bisa ditarik untuk ke negara sehingga uang yang beredar akan makin berkurang. Nah, ini juga bisa mengatasi inflasi. Ini termasuk berarti A2, A3 dan B1. Nah, sudah ini ketemu jawabannya, berarti jawabannya adalah B. Oke, sekarang nomor 33. Yang diminta adalah jumlah PPh, pajak penghasilan 21, yang harus dibayar oleh Tiara per tahun adalah. Nah, oke, kita hitung ya. Gajinya 10 juta ini per bulan. Terus dikurangi dengan biaya jabatan 5%, berarti 500. Kemudian dikurangi iuran pensiunnya, pensiun maksudnya 50.000 per bulan. Jadi total pengurangannya 550. Sehingga gaji bersihnya tinggal 9.450.
Nah, kalau gaji setahunnya berarti 12 kali 9 juta 450. Jadi gaji totalnya atau pendapatannya adalah 113 juta 400. Kemudian dari pendapatan ini diantaranya ada harus dikurangi PTKP, pendapatan tidak kena pajak. Yang pertama adalah wajib pajaknya ini 54 juta, kemudian kawin, ini kawinnya itu 4.500.000, kemudian Tiara sudah menikah dan belum punya anak, itu untuk anak kosong. Karena itu PTKP-nya kalau di total ini adalah 58.500. Pendapatan dikurangi pendapatan tidak kena pajak akan ketemu pendapatan kena pajak 54.900. Nah, inilah nanti yang dihitung. Hitungnya adalah berdasarkan yang sudah ada aturan dari pemerintah ya. PKP ini 54.900, aturan dari pemerintah ini 0 sampai 50 juta 5%, 50 sampai 250 15%, dan seterusnya ini. Berarti kalau PKP-nya 54.900 berarti kena 2 tarif. Yang 50 juta kena 5%. Ini 5% yang 50 juta sehingga 2.500.000. Kemudian sisanya yang 4.900 kena 15%. Nah, 15% kali 4.900 735.000. Total pajak yang terutang adalah 3.235.000. Kebetulan pilihannya nggak ada ya. Ini mohon maaf kalau mungkin saya salah ngitung ya. Insya Allah betul, insya Allah betul. Oke, selamat belajar. Oke, sekarang nomor 35. Kebijakan subsidi ekspor diterapkan oleh pemerintah pada saat titik-titik. Kita harus tahu istilah-istilah ini ya, subsidi, ekspor gitu ya. Kalau subsidi itu adalah bantuan dari pemerintah. Kemudian ekspor itu sendiri adalah menjual barang ke luar negeri. Tentu harganya harus bersaing ini ya. Kemudian domestik. Domestik itu dalam negeri, global itu adalah dunia atau mendunia, internasional ya. Kita coba jawaban A, harga di pasar domestik naik tidak terkendali. Harga pasar dalam negeri naik nggak kendali, berarti nggak ada hubungannya. Karena ini membahas yang ekspor. Negara sedang bersaing memperebutkan pangsa pasar global dengan negara lain. Nah, dengan adanya subsidi ekspor itu harganya akan menjadi lebih murah tuh, untuk bersaing di luar negeri. Jadi jawabannya B ya, tapi kita coba yang C. Produsen dalam negeri terancam oleh investor dari luar. Nggak ada hubungannya ini. Harga di pasar internasional naik tidak terkendali. Berarti ini ya nggak usah ada subsidi kalau di luar sudah naik. Industri dalam negeri baru tumbuh. Nah, ini dalam negeri lagi nggak ada hubungannya. Jadi jawaban yang betul adalah B.
Soal nomor 37 dari KSNK 2020. Transaksi berikut yang sesuai dengan jurnal umum di atas. Oke, berarti ini kas debit berarti kas bertambah, piutang debit berarti bertambah, pendapatan jasa bertambah juga di kredit. Oke, kita mulai dari A, kita analisa. Rental Jamila telah menyewakan mobil dengan harga 18.200.000. Berarti pendapatannya bertambah. Kalau bertambah berarti di kredit. Dari jumlah tersebut diterima 12.200.000. Berarti berupa kas, kasnya bertambah sebelah kredit. Kemudian sisanya akan diterima 1 minggu kemudian. Jadi menjadi piutang yang belum kita terima piutang. Piutang bertambah di sebelah debit. Oke. Berarti kredit, debit, debit, kredit, debit, debit. Oke, langsung temu jawabannya, yaitu A. Nomor 38. Dari data tersebut, ayat jurnal penyesuaian yang tepat adalah, berarti kita disuruh membuat jurnal penyesuaian. Kita lihat datanya. Pada tanggal 1 September 2019 dibayar biaya pemasangan iklan pada majalah Carmila sebesar 5 juta untuk 10 kali. 5 juta untuk 10 kali. Berarti per kali 500 ya. Dan dicatat sebagai beban iklan. Nah, berarti ini pendekatan beban. Sampai dengan 31 Desember 2019 ternyata iklannya baru 4 kali. Berarti yang belum 6 kali. Dari data tersebut, jurnal penyesuaian adalah, kita hitung dulu ya. Jurnal penyesuaian jika dicatat sebagai beban. Beban iklan dicatat 5 juta dulunya. Kemudian per terbit itu adalah 5 juta dibagi 10 berarti 500.000 per terbit. Yang sudah terbit 4 kali 500 berarti seharga 2 juta yang sudah dipakai sebagai beban. Kemudian berarti yang belum terbit adalah 5 juta dikurangi 2 juta berarti 3 juta. 3 juta ini yang belum terbit. Nah, ketika pendekatannya itu beban, maka yang ditulis angkanya di sini nanti adalah yang belum terbit. Oke, berarti yang kira-kira betul ya A salah, B salah, C salah, antara D dan E. Nah, oke, jika dicatat sebagai beban, maka angka atau uang yang ditulis adalah yang belum kepakai dan beban diletakkan di sebelah kredit. Nah, ini beban kredit. Nah, oke, berarti jawabannya adalah D. Oke. Selalu belajar dan belajar ya. Semoga sukses. Sudah sampai pada nomor 39. Perintahnya adalah berdasarkan data tersebut besarnya modal Mahambara pada awal periode adalah, berarti menghitung modal awal. Oke, kita coba hitung. Modal akhir sama dengan modal awal plus laba min prive. Karena datanya ini ada prive ya, jadi prive kita ikutkan. Kemudian laba itu sendiri adalah pendapatan min beban-beban dikurangi beban-beban. Dan modal akhir berarti modal awal plus pendapatan, ini laba ini yang biru ini, min beban-beban min prive. Kita masukkan angkanya, modal awalnya 65 juta, modal akhirnya 65 juta,
600.000, kemudian modal awal yang dicari, pendapatannya 33.200.000 dikurangi bebannya 24.700.000 dan preventnya adalah 1.000. Oke. Pendapatan ini beban usahanya. Oke. Kita hitung 65 juta, tetap di sini ditulis modal awal 33.200 dikurangi 24.700 adalah 8.500 min 1 juta. Berarti 65.600 modal awal plus ini dikurangi ini 7.500. Jadi modal awalnya bisa dihitung 65 juta. Ini ke sini berarti menjadi berkurang ini 7.500 menjadi 58.100.000. Oke, 58.100.000 jawabannya ini. Jawaban yang betul adalah C. Mudah bukan?